Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, kelas 1033 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tugas presentasi modul 1.3, tentang visi, prakarsa dan alur bagja. Kelompok 1, kelas 1033 atas nama Umi Julehatun, Ahmad Suryafani, Marlina Srianto, dan Asep Rahmadani, berikut presentasi kami. Visi sebagai pandangan atau gambaran peserta didik di masa depan, terwujudnya peserta didik yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa disusun dengan memperhatikan kekuatan aset, modal, potensi murid dan sekolah berkenaan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran. Analisa juga tantangan yang mungkin dihadapi, kekuatan nilai yang dimiliki oleh pendidik terkait aksi yang akan dilakukan, yang terpenting prakarsa harus berisikan turunan konkret dari aktualisasi profil pelajar Pancasila, mewujudkan peserta didik yang mandiri, kreatif dan inovatif dalam belajar di rumah menggunakan aplikasi pengolah data, video dan presentasi lewat Learning Management System, LMS, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Alur bagja, buat pertanyaan utama, pertanyaan, hal-hal apa yang harus dilakukan agar peserta didik agar mandiri, kreatif, dan inovatif dalam belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data, video dan media presentasi lewat LMS. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu, berdiskusi dengan kepala sekolah, sesama guru khususnya wali kelas, mengenai perkembangan kemandirian, kreativitas dan keinovatifan peserta didik dalam belajar. Mencari dan menganalisis informasi tentang hal yang bisa membuat peserta didik menjadi mandiri, kreatif dan inovatif saat belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi. Berdasarkan data dari analisis, pendidik membuat, merancang kegiatan kolaboratif, terencana, terarah, dan komprehensif agar peserta didik menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif saat belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi. Ambil pelajaran, pertanyaan yaitu, 1. Apa saja hal positif dan sarana yang dimiliki peserta didik agar dapat mewujudkan peserta didik menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif saat belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi. 2. Hal apa yang bisa meningkatkan peserta didik agar menjadi mandiri, kreatif dan inovatif saat belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi. 3. Apa yang perlu ditingkatkan agar peserta didik menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif saat belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu, 1. Memetakan kekuatan dan sarana yang dimiliki peserta didik agar dapat mewujudkan peserta didik menjadi mandiri, kreatif dan inovatif dalam belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi. 2. Mendiskusikan bersama peserta didik terkait cara dan kegiatan agar bisa menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif dalam belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi. 3. Menuntun dan mengarahkan pemahaman peserta didik tentang hal yang bisa meningkatkan kemandirian, kreativitas, dan keinovatifan saat belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi, sosialisasi penggunaan Canva dan aplikasi lain, simulasi penggunaan LMS dan konsistensi dalam belajar, berkreativitas dan menumbuhkan inovasi. Selanjutnya yaitu gali mimpi. Pertanyaan, apa harapan terkait peningkatan kemandirian, kreativitas dan keinovatifan peserta didik saat belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi di masa yang akan datang? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu, 1. Berkomitmen bahwa peserta didik mampu menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif dalam membuat dan menyelesaikan tugas pelajaran melalui aktivitas belajar di rumah menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi lewat sarana LMS. 2. Berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dan orang tua siswa agar tercipta iklim belajar yang mandiri, kreatif, dan inovatif. 3. Peserta didik bisa menjadi mandiri, kreatif, dan inovatif dalam belajar dalam menyelesaikan tugasnya menggunakan aplikasi pengolah data dan media presentasi lewat sarana LMS.
Jabarkan rencana, pertanyaan, strategi apa yang harus dilakukan agar peserta didik menjadi mandiri, kreatif dan inovatif saat belajar di rumah. Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu, 1. Mengadakan sosialisasi tentang cara belajar di rumah secara mandiri, kreatif, dan inovatif sehingga bisa menghasilkan tugas yang mandiri, kreatif, dan inovatif. 2. Sekolah merancang dan mengembangkan kurikulum merdeka yang bisa menstimulus peserta didik agar mandiri, kreatif, dan inovatif. 3. Guru TIK, guru seni budaya membuat LMS yang menstimulus kemandirian, kreativitas dan keinovatifan peserta didik. 4. Guru mata pelajaran memberikan tugas dan PR yang menstimulus kemandirian, kreativitas dan keinovatifan peserta didik, dan bersifat terbuka. 5. Mengadakan ekstrakurikuler yang berkaitan dengan kemandirian, kreativitas, dan inovatif untuk peserta didik. 6. Mengadakan latihan dan simulasi bagi peserta didik tentang penggunaan aplikasi pengolah data, video, dan media presentasi. 7. Memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mempresentasikan hasil tugas yang dikerjakan peserta didik di rumah untuk ditampilkan di kelas. 8. Mengadakan ekstrakurikuler TIK dan mendirikan lembaga kursus dan pelatihan TIK di sekolah. 9. Mensimulasikan kepada peserta didik dan orang tua peserta didik tentang penggunaan LMS. 10. Pendidik bersama orang tua siswa menjadi penuntun dan pengawas peserta didik dalam belajar dan menyelesaikan tugasnya secara mandiri, kreatif dan inovatif. 11. Melalui LMS dan website sekolah, dipilih tugas siswa yang paling kreatif dan inovatif. 12. Mengadakan lomba karya ilmiah, lomba presentasi dan desain grafis bagi peserta didik. 13. Peserta didik diarahkan untuk mengikuti lomba di jenjang yang lebih tinggi seperti FLS 2N dan lain-lain. Yang terakhir dari alur Bagja yaitu atur eksekusi. Pertanyaan, siapa saja yang terlibat dalam mencapai peserta didik yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam belajar untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya menggunakan aplikasi pengolah data, video dan media presentasi? Jawaban yaitu, 1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan pengevaluasi. 2. Komite sekolah sebagai penasehat dan membantu dalam sarana internet. 3. Guru TIK sebagai pengelola teknis, baik LMS maupun aplikasi yang digunakan siswa. 4. Koordinator kurikulum sebagai pembuat program kegiatan dan jadwal. 5. Guru mapel sebagai pemberi tugas, penuntun, pemotivasi peserta didik untuk bisa aktif, mandiri, kreatif dan inovatif dalam belajar dan menyelesaikan tugasnya di rumah. 6. Orang tua peserta didik sebagai pemotivasi, penuntun, pemasilitasi dan pengawas kegiatan peserta didik. Semua pihak saling berkolaborasi dalam proses mewujudkan tujuan untuk membentuk dan meningkatkan peserta didik yang mandiri, kreatif, dan inovatif dalam belajar khususnya saat belajar di rumah.